Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Muzakara Islami bersama saya Muhammad Rifki Husin Melkhair. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada segmen yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di dalam Muzakara Islami, dalam channel kesayangan kita Muzakara Islami, tidak lain dan tidak bukan untuk saling mengingatkan, saling memahami dan saling bermuzakarah dalam membahas ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, khusus ilmu di dalam ilmu hadis, karena sudah merilis beberapa video yang saya sampaikan dari awal bahwasanya insyaallah channel Muzakara Islam ini konsisten akan memberikan suatu hal kebaikan, pemahaman tentang agama, saling bermuzakarah, yang mana sudah rilis video kurang lebih ada 17 video kalau tidak salah saya, 16 atau 17 video yang alhamdulillah sudah kita upload di channel Muzakara ini, yang berkaitan dengan bab-bab fikih dasar, bagaimana kita mengenal cara sholat, cara berwudu, tiang agama, asas agama, apa itu iman, apa itu Islam, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita terus untuk membuat video, yang mana tema kali ini dari awal kita sudah membahas tentang hadis arba'in, yaitu kita akan mengkaji 40 hadis karangan Imam Nawawi. Insyaallah pada segmen kali ini kita masuk ke hadis ketiga. Ya, jadi hadis sebelumnya yaitu berkaitan dengan hadis Jibril yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya. Jadi para kawan-kawan yang belum sempat nonton pembahasan hadis yang sebelum ini, maka silakan buka di channel Muzakara Islami. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan hadis arba'in, yang mana pada segmen kali ini kita masuk hadis ketiga, ya. Yang mana hadis ketiga tersebut masih berkaitan dengan bab tiang agama, yaitu tentang apa itu rukun Islam, ya. Jadi saya bacakan hadis ini dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa aituz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, yakni anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, lalu dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini yang dinamakan arkanul Islam, rukun Islam. Dibangun dalam 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah. Lalu wa aqimus shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, ya. Jadi maksud daripada hadis ini bahwasanya ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, hadis Jibril yang berkaitan tentang asas-asas hukum Islam. Tapi ini lebih spesifiknya di arkanul Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Jadi terbangunnya tiang-tiang Islam ini atas 5 perkara yang tadi yang disebutkan: syahadat, lalu salat, memberi zakat, naik haji, dan puasa di bulan Ramadan. Itu artinya tiang-tiang selaku kita menjadi orang Islam. Ketika kita melepaskan satu daripada apa yang disebutkan tadi, maka tidak sempurnalah Islam kita, ya. Karena ini asas ataupun dibangunnya wabil khusus tentang sholat. Sebagaimana saya sudah sampaikan di podcast sebelumnya tentang bab sholat ini,
Bahkan ada hadis Rasul sallallahu mengatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang artinya salat itu tiang, salah satu daripada tiang agama. Artinya di antara tiang-tiang agama yang lain, ya, salat inilah tiang asas atau kalau dalam rumah itu tiang sering, tiang tengah, tiang yang paling berpengaruh. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang menjalankan salat tersebut, maka dia mendirikan agamanya. Nah, kalau kita membangun sebuah rumah, ya yang perlu kita siapkan yang pertama tiang-tiangnya. Nah, ketika tiang-tiangnya sudah bagus, sudah kokoh, selanjutnya kita akan mudah untuk membangun yang lain, dinding, lantai maupun atap. Begitu juga dalam agama Islam. Ketika sholat kita sudah genah, sudah benar, maka insya Allah sairul a'mal, semua amal akan menjadi baik. Nah, ya. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia juga mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nah, ini ancamannya, hati-hati. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamad-din, maka dia menghancurkan agamanya sendiri. Wa ya'udzubillah min dzalik. Jadi tadi kandungan daripada hadis yang disebutkan tadi, ya. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Nah, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwasanya di antara daripada tiang-tiang tadi, wabil khususnya salat, itu tiang serinya agama, dan menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak. Artinya tadi, ketika kita berislam, beragama Islam dan menjalankan Islam tersebut, nah di sini ada tiang-tiang yang harus kita bangun. Yang ini 5 perkara tadi yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya baginda Rasul mengumpamakan Islam itu ibarat bangunan yang mana kita harus pikirkan dan kita kokohkan tiang-tiang ada 5. Nah, itu yang harus kita tanamkan, kita kokohkan agar Islam kita menjadi sempurna. Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan, ketika kita sudah menguatkan Islam kita, mengokohkan Islam kita, mengokohkan tiang-tiang daripada agama Islam, kejarlah yang namanya, untuk menyempurnakan semuanya, kejarlah yang namanya iman. Nah, artinya sebelum kita membangun rumah tadi ini, sebelum kita mendinding rumah, memperindah rumah dengan cat, dengan lampu, dengan warna, dengan taman ini dan itu, kokohkan tiangnya dulu. Nah, udah kokoh, baru kita perbaiki dan perindah dengan iman. Karena ketika kita sudah mengejar dari predikat keimanan, itulah muslim yang sempurna, ya. Dan yang kedua, pernyataan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keberadaannya, membenarkan kenabian Muhammad SAW merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Ya, artinya tadi kan sebelum kita masuk daripada sholat, zakat, puasa, dan naik haji, ya harus yang kita tekankan bahwasanya kita harus bersaksi, ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi dan membenarkan bahwasanya baginda Muhammad SAW ialah utusan Allah. Ya, terus bagaimana bentuk penyaksian kita terhadap Allah dan keyakinan dan penyaksian kita kepada baginda Muhammad SAW? Ya, sebagaimana kita sering dengar setiap hari Jumat bagi laki-laki, ya, yang sholat Jumat, khutbah Jumat, mendengar ittaqillah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ataupun kita pernah mendengar imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Nah, itulah kandungan daripada syahadat tersebut, makna daripada isi syahadat tersebut, ya. Bagaimana bisa ada kaitan dengan itu? Coba kita lihat, kita kaji, ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya keimanan kita menyatakan Allah itu Esa. Ketika seorang bersaksi dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, artinya
dia harus menjalani daripada apa-apa yang sudah Allah perintahkan, yang Allah syariatkan kepada baginda Muhammad SAW, yang disampaikan kepada umatnya, yaitu kita semua. Ya, bagaimana kita mau mengimani Allah sedangkan kita tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya? Artinya itu tidak sinkron. Harusnya sinkron. Ketika kita menyatakan iman kepada Allah, kita menyaksikan bahwasanya memang Allah tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita harus percaya dari A sampai Z. Apa yang datang dari Rasul melalui Allah kita jalani. Ya, perintahnya kita jalani. Imtithalu awamirillah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan iman. Nah, orang yang beriman pasti bersyahadat. Orang yang beriman pasti syahadat. Tayakkun bil i'tikad, dengan seyakin-yakinnya. Nah, itu semua ada kaitannya antara syahadat, iman, dan perintah-perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu maksud rentetan kaitannya. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itulah kandungan daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana mungkin kita menyatakan iman, yakin terhadap Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sholat, tapi tidak zakat, tapi tidak puasa? Dari mana letak imannya? Nah, kan sangat berkaitan. Nah, makanya setiap Jumat kita diingatkan oleh sang khatib untuk ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaitan dengan orang yang beriman, mempercayai Allah. Orang yang beriman berarti dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Itu kaitannya ya. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami sehingga kita mendapatkan predikat keimanan tadi. Harus menjalani tadi Islam dulu. Kita harus menjalani Islam, syahadat dulu. Syahadat, yakin, bersaksi, ya. Nah, itu jadi kaitan dengan syahadat dan iman dan menjalankan perintah itu sangat berkaitan dan berentetan, bagaikan anak tangga. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Nah, ya. Lalu kandungan hadis yang ketiga tadi, ya, selalu menegakkan salat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat dan rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya, ya, dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Karena salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya, ya, Ustaz, saya ini udah sholat, saya udah melakukan sholat 5 waktu, tapi kenapa saya masih berbuat maksiat? Sedangkan dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, ya, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Perhatikan sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah sempurna? Ya, kalau belum, berarti tidak ada efeknya. Makanya diajarkan di awal-awal di podcast ini tentang bab sholat. Dari syarat, rukun, syarat sah. Sebelum sholat itu apa yang kita perbuat? Ketika ingat sholat, apa yang kita perbuat? Bagaimana cara sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana sunnah-sunnah sholat, sehingga kita mendapatkan sholat yang sempurna. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Bagaimana kita mau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat sedangkan kita tidak hidup di zaman Rasul? Maka Rasul mengatakan, al ulama warathatul anbiya. Ulama yang saat ini dalam tanda kutip ulama yang ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti memang ajaran-ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara murni, maka ikutilah
dari mereka lah kita dapat ilmu sholat tadi, dari ulama kepada gurunya, guru-gurunya, dan seterusnya kepada tabi'in, lalu kepada sahabat, lalu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimasukkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Makanya kalau kita cari guru, cari ustaz, cari yang bersanad, karena dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan. Ya, jadi tadi selalu menegakkan salat, selalu menegakkan salat dalam artian salat yang sempurna, sehingga salat tadi membekas ya di dalam diri kita, sehingga ada efeknya mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau ada seseorang yang dia menyatakan dirinya salat tapi tidak ada perubahan dalam dirinya, pertanyakan salatnya. Bagaimana cara salatnya? Apakah sudah benar? Apakah sudah mengikuti daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena satu rukun saja di antara rukun 13 yang kita kenal di dalam rukun salat, ya sudah saya bahas. Jadi yang belum nonton silakan nonton nanti pembahasan bab salat. Satu saja rukun yang terlepas di dalam salat tersebut, maka batallah salat kita. Maka jangan heran kalau kita sudah sholat, sudah menjalankan, kok kenapa masih tidak berfungsi firman Allah tadi nih, mencegah perbuatan keji dan mungkar, padahal kita sudah sholat. Pertanyakan sholat kita. Makanya kalau mau sholat, belajar, cari guru, ya, sehingga sholat kita tuh ada efeknya. Bahkan di dalam kitab Imam Ghazali sudah saya sampaikan juga di podcast sebelumnya, salat itu mi'rajnya seorang mukmin terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mi'raj artinya perjalanan rohaniah kita, kedekatan rohaniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala paling nyaman dan paling gampang kita rasakan di dalam ibadah, yaitu salat. Ya. Jadi marilah kita belajar, cari guru, kita perbaiki sholat kita, ya, sehingga kita tuh benar-benar memaknai dan merasakan daripada sholat itu tersebut, dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya tamam, sempurna, insya Allah relevanlah ayat Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu ayo sama-sama kita belajar dari awal. Jadi kawan-kawan yang merasa sholatnya belum sempurna, ayo kita buka lagi video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang tata cara sholat. Dari sebelum kita sholat, dari wudhu sudah saya sampaikan, dari taharah, ya, lalu bagaimana kita syarat sahnya sholat, lalu rukun sholat, sunnah sholat, sudah sempurna, insya Allah kita ikuti, insya Allah sholat kita pun menjadi sempurna. Karena apa? Pentingnya sholat di dalam agama Islam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya sholat itu tiang agama, ya. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah jelas tentang sholat, hadisnya sudah jelas, bahkan Al-Quran sudah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang muslim tadi, orang mukmin tadi, kitaban mawquta, artinya suatu hal yang wajib, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi apabila kawan-kawan di luar sana ketemu satu majelis, wabil khusus majelis tasawuf biasanya, tapi tidak semuanya, biasanya tasawuf yang dalam tanda kutip yang melenceng, itu dia tidak sholat, kebanyakan tidak membenarkan sholat. Jangan diikuti, sehebat apapun orang itu, sehebat apapun tuan guru itu, tapi kalau dia tidak sholat dengan berbagai alasan, tinggalkan, tidak akan dibenarkan. Semakin orang bertasawuf, sebenarnya semakin hebat sholat dia ketimbang kita yang belum mengenal tasawuf, ya. Nah, ini saya ingatkan, ketika kita di luar sana duduk di satu majelis, yang mana majelis itu membahas tentang ma'rifatullah,
tentang hakikat, tentang tasawuf, tapi isi majelis itu melalaikan sholat, tinggalkan. Biar gurunya bisa terbang, biar gurunya bisa berjalan di atas air, tinggalkan. Fir'aun lebih hebat dari mereka, tapi Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena menyekutukannya, tidak mau mengikuti Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, kita mengakui bahwasanya Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau itu mementingkan salat, bukan hanya salat fardu, ya, salat sunnah saja. Sampai diriwayatkan kaki Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak, ya. Lalu ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, bukankah engkau ini kekasih Allah? Bukankah engkau ini sudah dihapuskan dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kenapa kau sampai begininya ibadah kepada Allah? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur karena sudah diberikan dengan segala fasilitas yang luar biasa, yang telah diampunkan dosanya telah lalu dan akan datang, masih mau bersyukur dengan cara sholat? Apalagi kita manusia yang penuh dosa tadi ini, ya, lalu tidak mau sholat, lalu karena belajar ma'rifat, kenal dengan Tuhan, lalu tidak ada syariat baginya, itu nol besar, jangan diikuti, ya. Tapi apabila ada seorang yang mengkaji tasawuf, mengkaji hakikat, mengkaji ma'rifat, tapi makin kencang sholatnya, ikuti orang itu, ya. Lalu kita lanjutkan, ya, faedah hadis tadi yang keempat, yaitu wajibnya bagi kita mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakat, lalu memberikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, ya. Jadi zakat tersebut ada nisabnya, ada hitungannya. Ada seseorang yang berniaga, apabila belum sampai zakatnya, ya, maka dia tidak wajib untuk memberikan zakat. Nah, jadi nanti kita akan bahas khusus bab zakat. Kapan orang sudah perlu ataupun sudah waktunya, sudah masuk hitungannya mengeluarkan zakat, ketika hartanya bagaimana, ketika sampai nisabnya bagaimana, hitungannya bagaimana, insya Allah akan kita bahas dalam bab zakat, bab khusus, ya. Jadi zakat itu wajib bagi umat muslim, umat mukmin, umat Islam yang sudah sampai di hitungannya. Artinya sudah sampai nisab zakatnya, maka wajib orang itu mengeluarkan zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau belum sampai nisabnya, tidak wajib. Tapi kalau memang mau bersedekah, silahkan. Hitungannya tetap sedekah, bukan zakat, ya. Dan zakat ini banyak, ada zakat mal, zakat fitrah. Nanti kita akan masuk dalam bab zakat khusus, kita bahas masalah zakat, ya. Jadi satu-satu. Lalu yang kelima, wajibnya bagi kita, ya, dalam kandungan hadis ini, wajibnya bagi kita untuk menunaikan ibadah haji, ya. Ibadah haji artinya bagi yang mampu. Sama tadi zakat, ketika seseorang sampai sudah hitungannya zakat, maka wajib. Kalau belum sampai, tidak wajib. Begitu juga naik haji wajib bagi umat muslim, umat mukmin, bagi yang mampu, dalam tanda kutip mampu secara zahir lahiriah, mampu secara batiniah, ya. Jangan kita paksakan kemampuan ini yang di luar batas kemampuan kita. Contoh, mohon maaf, contoh, banyak sekarang program-program naik haji dulu, bayarnya belakangan. Kalau dapat, janganlah kalau dapat, karena itu memaksakan kehendak. Karena apa? Kita belum siap dari segi materi, ya. Apalagi yang kita tinggalkan. Artinya bukan kita pergi haji terus selesai dalam diri kita saja. Enggak, kita harus pikirkan yang kita tinggalkan, kewajiban kita, ya. Anak, istri, kalau kita bawa semua, ya silakan. Dan itu kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, kita mampu untuk bayar diri kita sendiri. Orang yang kita tinggalkan, artinya orang yang dalam ruang lingkup kewajiban kita, ya, anak ataupun istri ataupun ibu ataupun saudara-saudara kita yang butuh perhatian terhadap kita, itu harus kita santuni dulu selama kita pergi haji. Kita umpama kata pergi haji 30 hari. Ya 30 hari mereka ini harus kita siapkan dari segi materinya.
Itu maksudnya yang mampu. Jadi jangan ikut program-program. Ini mohon maaf yang setuju silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau bagi saya tidak setuju dengan program haji duluan bayar belakangan. Artinya kita berhutang tadi ini. Iya, kalau pulang haji kita mampu untuk bayar. Kalau tidak mampu, artinya kan fasik ibadah kita, rusak akhirnya. Akhirnya tagih-tagih hutang. Makanya di dalam Islam mengatakan haji bagi yang mampu. Mampu dalam segi materi, lahiriah, mampu dalam segi batiniah. Ya, jadi luar dalam mampu, insya Allah boleh kita pergi haji menunaikan haji. Jadi wajibnya bagi seorang yang mampu luar dan dalam agar mencapai predikat haji mabrur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ya. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada ganjaran yang pantas bagi orang yang menunaikan ibadah haji dengan mabrur, dengan sempurna, illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini wajib bagi seluruh muslim dan muslimat, muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi ingat ya ayyuhalladzina amanu, yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran ialah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian ini berpuasa di bulan Ramadan. Jadi wajib bagi kita umat Islam, umat mukmin yang merasa mukmin. Jadi kalau orang Islam banyak ya, orang Islam yang tidak puasa, dia bukan orang mukmin. Ya, dia bukan orang mukmin. Imannya tidak ada. Dia hanya orang Islam. Percuma menjadi orang Islam tapi tidak menjadi orang mukmin. Kalau dia beriman, sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau dia beriman artinya dia percaya. Kalau dia percaya, baru sah syahadatnya, baru bisa dikatakan afsah syahadatnya. Karena apa? Dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mengimani Allah, dan dia bersaksi tiada Muhammad, bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, dan mengimani baginda Muhammad. Akan tetapi tidak menjalankan apa yang diperintah Allah, apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau dikatakan sah syahadatnya? Itu cuma syahadat di mulut. Syahadat itu di hati, ya. Lalu diamalkan syahadat tersebut, ya. Jadi wajibnya kita selaku umat mukmin untuk berpuasa di bulan Ramadan 30 hari penuh, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa apa tadi? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, dan banyak sekali daripada faedah-faedah yang kita dapatkan ketika kita puasa Ramadan. Ya, salah satunya kita merasakan bagaimana laparnya saudara-saudara kita, umat-umat yang fakir-fakir miskin. Lalu faedah puasa, bagaimana kita tidak hanya menahan lapar saja, tapi kita menahan daripada nafsu, menahan daripada syahwat, menahan daripada amarah, ya. Makanya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, karena banyak daripada ibrah-ibrah dan riyadhah artinya olahraga rohani kita di dalam bulan Ramadan tersebut. Sehingga dalam bulan Ramadan kita harus membawa bekas di bulan-bulan yang lain agar lebih baik dan lebih baik lagi, gitu ya. Lalu selanjutnya faedah dari hadis tersebut ya, adanya ketertarikan rukun Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma'. So, ya, di antara 5 rukun Islam tadi itu semua berkaitan. Syahadat, habis kita syahadat artinya kita yakin, artinya kita sudah meyakini Allah Esa dan segala perintahnya. Begitu juga baginda Muhammad SAW utusan Allah dan segala perintahnya. Lalu baru kita menjalankan salat, baru kita menjalankan zakat, puasa di bulan Ramadan,
baru menjalankan haji. Itu semua berkaitan antara rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun Islam, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu haji, maka rusak Islamnya. Bahkan bukan orang Islam mengingkari daripada Islam tersebut. Maka saya bilang tadi, kalau belajar tasawuf sudah tidak sholat, ada, bukan tak ada, dan saya temukan, dan saya ketemu dengan orangnya yang cukup puasa di bulan Ramadan itu pembukaan dan penutupan, dan dia Islam, dan dia mengajarkan tasawuf loh, ada majelisnya. Jadi ada, bukan tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang mengingkari tadi nih rukun Islam, keluar daripada Islam, rusak daripada Islam. Bahkan ijma ulama mengatakan, ya, seorang itu bukan daripada golongan orang Islam. Jadi ingat, ketika kita belajar tasawuf, syariatnya harus jalan, syariatnya harus sempurna. Ya, mau belajar terus terserah, tapi syariat jangan dilepaskan. Apabila ada kajian-kajian yang melepaskan syariat tersebut, maka itu tidak benar. Sesuai dengan, bukan saya bicara, ini sesuai dengan ijma ulama mengatakan, barang siapa di antara umat Islam yang mengingkari daripada salah satu saja rukun Islam, baik rukun iman, berdasarkan ijma ulama, dia keluar daripada Islam. Ya, makanya pertebal dulu syariat kita, baru kita belajar yang selanjutnya. Lalu yang terakhir, nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5, dan masih banyak lagi perkara-perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Ya, artinya rukun asas, tiang yang paling harus kita jaga memang ada 5 di dalam agama Islam nih. Tadi rukun Islam, lalu nanti kita masuk ke bab rukun iman. Sebelumnya kita sudah bahas rukun iman, ada 6. Ya. Akan tetapi pada sesungguhnya rukun ataupun asas di dalam agama Islam ini lebih dari 5. Tapi yang pokok 5, sama dengan malaikat. Malaikat yang wajib kita hafalkan hanya 10. Ya. Begitu juga Nabi dan Rasul yang wajib kita hafalkan hanya 25. Tapi sebenarnya malaikat ini jutaan, miliaran. Tapi yang wajib kita hafal hanya 10. Begitu juga Nabi dan Rasul yang wajib kita hafal 25 Nabi dan Rasul. Pada dasarnya ribuan Nabi yang ada, yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tapi yang wajib kita hafal 25 juga. Begitu juga rukun yang ada di dalam Islam banyak, ada 70. Ada 70 rukun, ya, di dalam agama Islam ini. Tapi yang wajib, yang asas, artinya yang penting 5 ini. 5 ini kita jalankan, insya Allah yang lain mengikuti. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yad'u wa sab'una syu'batan. Artinya iman itu memiliki 70 lebih cabang. Arti furuknya itu ada 70 lebih. Tapi yang wajib kita hafalkan, yang wajib kita lakoni, yang wajib kita imani, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, kalau tak mampu menghadirkan Allah di dalam ibadahmu, yakini Allah selalu melihatmu. Nah, cukup itu. Kita jalani insya Allah sempurna. Akan tetapi furuknya, cabang-cabang daripada iman, daripada Islam banyak, lebih daripada 70. Tapi itu furu'iyah yang harus kita jalani, harus kita lakoni, yaitu bab usuliyah, bab tiang, bab asas. Nah, itu tidak boleh main-main dan harus kita amalkan semua. Jadi insya Allah cukup sekian dulu daripada kajian hadis kita yang nomor 3, bab ketiga, tentang apa itu tiang-tiang Islam, terbangunnya Islam, bunyal Islam. Artinya terbangunnya Islam ini atas 5 asas, atas 5 perkara. Tadi rukun Islam yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan semua. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Dan insya Allah di
segmen selanjutnya kita akan masuk ke hadis keempat, ya. Ini tentang penciptaan kita. Hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari segumpal darah, lalu masuk di rahim ibu, nanti kapan kita ditiupkan rohnya, lalu dibacakan tentang qada dan qadar kita, artinya ajal kita kapan kita senang, kapan kita susah. Nah, nanti ada hadisnya tentang penciptaan, ya. Insyaallah di bab selanjutnya, di segmen selanjutnya kita akan membahas hadis keempat ini, ya. Nah, jangan lupa stay tune, tetap tonton channel Muzakarah Islami agar kita bertambah wawasan kita tentang agama Islam, dan saya akan memberikan semaksimal mungkin pemahaman saya, kemampuan saya ketika saya menimba ilmu di pondok pesantren. Nah, insyaallah saya salurkan di media ini, ya, di channel YouTube ini, yaitu channel Muzakarah Islami. Maka dari itu, mari dukung channel kita Muzakarah Islami dengan cara like, ya, komen, subscribe, lalu share sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita share sebanyak-banyaknya, insya Allah yang lain juga dapat nonton channel Muzakarah ini. Kita dapat pahala jariah selama orang itu nonton, ya, selama orang itu nonton apa yang sudah kita sharekan dalam hal kebaikan, selama itu juga Allah mentransfer pahala kepada kita, ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, komen, share sebanyak-banyaknya channel Muzakarah Islami ini, ya. Jadi cukup sekian dulu. Saya Muhammad Rifki Husain Balkhair mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.